Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Rahman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pemodelan logical proses keputusan. Nah, teknik pemodelan logical proses keputusan itu ada 3 ya. Pertama ada structure English, kemudian ada decision table, kemudian ada decision tree. Saya tidak terlalu menekankan ya pada bagian ini, tapi setidaknya kita paham apa itu logical structure proses tadi. Nah, yang pertama tuh ada structure English. Ini kalau secara harfiahnya bisa kita baca di sini ya. Suatu narasi singkatan dalam suatu format tertentu yang mirip kode komputer, tetapi sebenarnya bukan. Tujuannya adalah mendokumentasikan proses lebih rinci, digunakan bersama data flow diagram menunjukkan operasi aritmatika dan logika yang menyatu pada komputer. Nanti kita akan lihat ya bagaimana bentuknya, contohnya. Kemudian ada decision table. Nah, decision table ini adalah tabel yang digunakan sebagai alat bantu untuk menyelesaikan logika dalam program. Tabel keputusan efektif digunakan bila mana kondisi yang akan diseleksi di dalam program jumlahnya cukup banyak dan rumit. Kemudian terakhir ada decision tree, merupakan sebuah representasi grafik sebuah keputusan di mana pohon-pohon keputusan atau nodes dihubungkan bersama-sama oleh garis. Nih, kalau structure English itu yang pertama dia ada panduannya. 1. Gunakan kata kerja saat menggambarkan tiap tahapan. Kedua adalah lengkapi kata kerja itu dengan 1 objek atau lebih. Nah, yang ketiga, gunakan hanya 3 bentuk pemrograman struktur, urutan, pemilihan, atau perulangan. Keempat, gunakan hanya nama-nama data yang didefinisikan dalam kamus data. Nama-nama ini dapat menjelaskan arus data, penyimpanan, struktur data, atau elemen data. Nah, yang kelima ini dia bisa menggunakan start, stop, if, else, then, yaitu fungsi namanya ya, fungsi utama, pencabangan juga bisa. Kemudian ada dokumentasi dibagi menjadi beberapa modul. Tiap modul itu hanya untuk titik 1 masuk dan titik 1 keluar. Kemudian ada entry kamus proses. Ini merupakan formulir yang menghubungkan narasi dengan itu, apa sih namanya? Peralatan lainnya. Nah, area yang dinamakan proses berisi nomor dan nama dari DFD tersebut. Terdapat 1 entry kamus proses untuk tiap proses DFD. Artinya tiap proses yang kita gambarkan pada DFD itu memiliki 1 arti, 1 entry khusus pada tiap-tiap namanya. Nah, logika adalah tempat munculnya bahasa Inggris terstruktur yang kalau kita belajar bahasa Inggris itu SPOK. Nah, kalau dalam hal ini dia juga ada strukturnya tersendiri. Nah, entry kamus proses nih ada kurang lebih kayak gini. Pertama, dia tuh di atas ada kegunaan untuk menjelaskan proses dalam DFD. 2. Proses memasukkan data, input, proses penjualan, outputnya. Nah, kalau proses pemasukan datanya do, while. Nah, kalau pada ini kan yang lama ya. Kalau yang baru itu dia menggunakan use case. Biasanya di bawahnya ada deskripsi use case yang akan menjelaskan kurang lebih sama. Hanya saja deskripsi use case tidak dibuatkan proses-proses seperti do, while, and do, file segala macam. Hanya sampai deskripsinya saja. Tuh ada decision table. Decision table ini adalah tabel keputusan sendiri dari 4 bagian utama, yaitu ada condition steps, condition entry, action step, dan action entry. Nah, condition step ini adalah kondisi yang berisi perintah yang diseleksi. Atur ini kalau rules ini aturan ya, angkanya ini urutan pertama, kedua, ketiga, keempat sampai urutan ke n. Urutan ke n itu maksudnya tidak terhingga, jadi sampai ke berapa banyaknya, makanya disingkat untuk urutan ke n. Action steps ini pernyataan yang dikerjakan baik kondisi terpenuhi atau tidak. Contoh, jika unit yang dipesan untuk barang tertentu sama atau melebihi jumlah minimum mendapatkan potongan dan pemesannya adalah dealer, maka akan mendapatkan potongan. Sebaliknya, bila unit yang dipesan kurang dari unit minimum, walaupun yang membeli dealer, maka tidak mendapatkan potongan.
Berarti di sini sangat bergantung pada pembelian minimum ya. Bila unit barang persediaan di gudang tidak mencukupi, maka barang yang dikirim adalah unit yang ada dan kemungkinan membuat catatan mengenai kekurangannya. Back order. Kalau untuk persediaan yang cukupi, maka semua pesanan dikirim. Nah, ini kan kondisi yang terjadi di lapangan ya. Tapi ini kan kita harus komputerisasikan menggunakan programnya. Makanya di sini kita pakai beberapa if. Langkah membuat tabel. Menentukan kondisi yang akan diseleksi, apakah unit dipesan, minimum order atau potongan, apakah pemesannya adalah dealer, apakah unit persediaannya cukup. Ya, berarti di sini kondisinya ada 3. Apabila ketiga kondisi ini terpenuhi, maka dia akan dapat potongan. Kalau salah satu saja tidak dipenuhi, maka tidak mendapat potongan. Nah, berarti kalau dari sini bisa kita simpulkan nanti pencabangan yang dipakai itu menggunakan fungsi AND. Kalau OR kan berarti salah satu terpenuhi, dia bisa. Kalau tidak terpenuhi ya tidak apa-apa. Itu tidak bisa. Makanya kita harus pakai fungsi AND yang tabel, dimana kalau AND itu true dengan true hasilnya true, true dengan false hasilnya false, false dengan true hasilnya false, false dengan false hasilnya true. Menentukan tindakan yang dapat dilakukan, entah itu mendapatkan potongan, tidak mendapatkan potongan, itu kan semuanya itu hasilnya gitu kan, sesuai dengan kondisi yang dibuat dan sesuai kondisi yang ada pada saat lapangan. 4. Mengisi condition entry, diisi sedemikian rupa sehingga semua kejadian terwakili. Nah, ini contoh decision table. Nah, ini yang saya bilang tadi, apakah unit dipesan atau lebih dari unit minimum potongan. Kondisi pertama ya, tidak. Nah, makanya ada tabel di sini. Kalau ya, nanti hasilnya apa? Berarti dari 3 statement ini, jika kondisinya sudah dimasukkan semua dan terjadi 8, berarti nanti ada 8 jawaban juga. Nah, ini mereka kayak pakai tabel true and false ini. Kalau ini sih pakai fungsi dan ya. Kenapa jawabannya cuma sampai E sedangkan rumusnya sampai 8? Itu karena kolom 5 sampai 8 itu tindakannya sama, jadi jawabannya 1. Kurang lebih seperti itu. Nah, selebihnya itu adalah pengembangan dari decision table, di mana decision table ini akan menentukan nanti hasilnya seperti apa. Oh, setelah tindakan ini jawabannya seperti ini, setelah tindakan itu jawabannya seperti itu. Nah, saya rasa apa yang saya jelaskan ini cukup gampang dan mudah dimengerti ya. Semoga bisa dipahami. Saya harap materi-materi yang lainnya bisa dibaca juga, jadi kita bisa diskusi lagi ya kalau kuliah-kuliah seperti ini. Oke, baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jangan lupa bahagia.